Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa, Masya Allah. Ya, saya kasih pantun kalau gitu. Malam-malam ngerujak mangga, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pindahin tripodnya sebelah sana. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temanya adalah ketika jiwa hampir menyerah. Kita ngomongin mental health issue seperti janji saya di kemarin Masjid Al Muslimun dan juga Masjid As-Sofia sebagai lanjutannya. Karena saya memang terbiasa Bunda bikin materi itu runut bersilabus. Semoga bisa sering-sering juga ke sini dan masjid-masjid yang lain di Bogor untuk kita sama-sama belajar ngambil sudut pandang Quran. Ya. Kemarin di Al Muslimun saya sudah menyampaikan sebab kenapa kita terluka. Saya coba review dulu sedikit ya sebelum saya masuk bagaimana harusnya sikap hati kita dalam menyikapi berbagai macam masalah dan dinamika yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita tuh tidak lagi merasa lelah dan capek. Karena Bunda, kalau capek fisik istirahat selesai, tapi kalau capek jiwa itu berhari-hari nggak akan hilang Bunda. Satu-satunya cara agar kita bisa kembali bahagia adalah belajar untuk memaafkan kesalahan diri sendiri, bukan orang lain dulu. Kenapa harus diri kita yang dimaafkan Bunda? Karena kita terlibat dalam pilihan-pilihan kehidupan kita yang sering salah. Punten, siapa yang sering bikin kita merasa lelah dan capek? Pasangan. Betul? Makanya kalau dalam sesi-sesi tanya jawab saya Bunda, boleh nanya asal jangan curhat. Ayo benar kan? Kalau nanya itu gini, Ustadz bagaimana sikap saya? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Kalau suami saya menjadi ujian, itu nanya. Tapi kalau curhat, Ustadz, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri ketika suami saya menjadi ujian? Masya Allah Ustadz, pika sebelen, cilepeng, nyebelin, dan lain sebagainya. Misalkan gitu ya. Itu curhat. Itu beda ya? Beda. Kalau saya berusaha untuk tidak melakukan itu, kenapa Bunda? Itu hak privasi, jangan dibongkar di khalayak. Beda halnya kalau diskusinya private. Saya didampingin istri saya, Bunda dengan suami, itu saya akan bongkar-bongkaran semuanya. Bahkan yang nggak diceritain itu bakal bisa diceritain dengan izin Allah. Kenapa? Karena sesinya private. Dan alhamdulillah kulihal dengan izin Allah sudah ratusan yang datang ke rumah, yang ketemuan di Bandung atau di kota-kota yang lain untuk kita sama-sama diskusi. Syaratnya cuma satu. Apa? Bawa pasangannya. Karena kan jadi sumber masalah. Kalau cuma hanya satu doang Bunda, gak akan beres masalahnya, gak akan pernah terurai, gak akan pernah selesai. Karena apa? Yang terisi gelasnya cuma satu, kayak hari ini yang ngaji para ibu-ibu. Betul kan? Saya mau tanya Bunda, mau tanya, punten, ada yang ngejamin suami lagi kerja matanya gak jelalatan? Ngedoain gak? Doain. Pertanyaan saya, kenapa suami matanya jelalatan? Ayo. Kenapa Bun? Normal. Masa sih nggak ngomel gitu kalau suaminya normal? Ih, Masya Allah suamiku normal ya, jelalatan matanya gitu kan. Mana ada yang begitu, yang ada dicubit istrinya. Kamu tuh ya matanya jelalatan aja gitu. Kenapa seorang suami matanya jelalatan? Tipis iman, kurang syukur, salah. Yang paling utama karena nggak dijaga lewat doa istrinya. Tapi doain gimana doanya? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai? Salah. Itu tekstual doanya. Bukan berarti doanya salah ya maksudnya.
Maksudnya ngedoainnya yang salah dan kurang sempurna. Apa maksudnya? Setelah baca doa itu sampaikan sama Allah, ya Allah, mulut saya terbatas untuk mengingatkan suami saya ketika melakukan kesalahan. Mata saya terbatas, tidak selalu bisa menjaga suami saya. Tangan saya terlebih, ya Allah, terbatas. Tapi ada yang tidak terbatas kekuasaannya, itu Engkau. Maka aku titipkan suamiku. Saat dia bekerja, pastikan selalu membawa pulang rizki-rizki yang halal dan thayyib, dan jaga pandangan dan hati suamiku agar tidak berpaling pada sesuatu yang engkau tidak ridho dan aku pun tidak ridho terhadapnya. Pernah ngedoain suami begitu? Parah. Gak pernah kan? Jadi jangan salahin siapa-siapa. Karena kebanyakan kita ngedoain cuman tekstual doang. Pernah ikut salat tahajud ketika mabit imamnya nangis, kita ikut nangis, Bunda? Pernah ya? Ya, salat tahajud. Kemudian imamnya nangis, kita ikut nangis. Pertanyaannya sederhana. Ngerti tuh kita sama yang dibaca sama imam? Gak ngerti. Pertanyaannya, kenapa bisa ikut nangis? Karena imamnya memahami apa yang dibaca. Dia nangis, ikutan nangis kitanya. Apa pelajarannya? Berdoa itu harus dengan sesuatu yang kita pahami, Bunda. Bukan hanya sekedar nyebut, ya kan? Bukan hanya sekedar ngungkapin ke Allah, tapi ngobrol sama Allah. Tadi doa yang saya contohin, itu kan bukan tekstual, karena saya nggak pernah menghafalnya. Tapi itu cara kita ngobrol sama Allah, mengakui kelemahan diri, dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan hajat kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan itu? Banyak dari kita yang sering ngomongin Allah tapi lupa untuk ngobrol sama Allah. Saya review sedikit di 2 pertemuan sebelumnya. Yang pertama, sebab kita kecewa. Sebab kita kecewa itu adalah karena ekspektasi. Betul kan? Kenapa kita harus memaafkan diri kita? Ini maksudnya, Bunda. Ada hal-hal yang kita lakukan dan itu salah kepada orang lain, akhirnya Allah marah sama kita dan mengingatkan kita lewat orang lain. Jadi, kenapa kita kecewa, kita terluka, kita sakit hati? Poin pertama, karena kita pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain kepada kita. Yang kedua, karena ada ekspektasi terhadap orang lain. Jujur, Bunda, di sini ada yang belum nikah, coba ngacung. Oh, Masya Allah. Punten ya teteh. Oke, saya akan generalkan setelah ini, biar nggak horor buat beliau juga. Oke, ekspektasi. Oke. Dulu waktu di awal nikah, terbesit, ya, terlintas, walaupun nggak terucap, itu ada kalimat AA, Dede teh nikah sama AA karena percaya AA teh bisa ngebahagian Dede. Padahal bohong. Betul kan? Terlintas ataupun terbesit tapi tidak selalu terucap. Itu ada. Salah besar, Bunda. Ini yang saya sampaikan di Masjid As-Sofiyah kemarin. Orang tua kita, pasangan, anak-anak, harta, pangkat, jabatan bukanlah sumber kebahagiaan kita. Saya ulangi, bukan sumber kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah ketika kita dekat dengan Allah. Apa yang saya sampaikan di beberapa materi kemarin? 1, Quran surat 23 ayat ke-1 dan Quran surat ke-2 ayat 189. Kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-2. Sebelum saya masuk ke materinya, ya Bunda ya, biar sama-sama punya pemahaman yang sama dulu. Biar kita nggak lagi lelah capek jiwanya, Bunda. Karena masalah ujian. Kan kita lelah capek itu karena ujian. Padahal apa? Di ayat yang lain, Allah mengatakan, Quran surat kedua ayat 155, nggak usah ditulis semua. Nanti yang saya tulis saya bacakan. Jadi biar Bunda paham kerangka berfikirnya materi hari ini. Ya. Kemudian ada juga di Quran surat ke-67 ayat kedua. Kemudian Quran surat ke-29 ayat kedua sampai ketiga. Kemudian Quran surat ke-2 ayat 214. Yang ini
Hampir mirip dengan Quran surat ketiga ayat 142. Dari ini semuanya, ada penawaran besar yang Allah berikan di Quran surat ke-25 ayat ke-20. Pernah bikin konsep hidup kayak begini berdasarkan Quran, Bunda? Makanya kan, kata Allah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau hidupnya pengen benar, itu hidupnya pasti berdasarkan Quran. Bukan berdasarkan standar TikTok, apalagi Instagram. Kan mudah. Kenapa kata takwa di ayat ini yang digunakan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai goals atau tujuan ketika kita menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup? Karena di ayat ke-189 surat Al-Baqarah kata Allah, "Wattaqullah la'allakum tuflihun." Bagian akhir dari ayatnya. Kata Allah, kalau kalian bertakwa, maka pasti bahagia. Nah, gimana caranya Allah? Kalau engkau menjanjikan orang yang bertakwa itu bahagia, gimana caranya? Kan itu mikirnya. Langsung dijawab sama Allah di ayat kedua surat Al-Baqarah. Balik lagi ke halaman awal dari Al-Quran. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau hidup kamu pengen bahagia, hidupnya benar, bahagia dunia dan akhirat, maka pakai Quran sebagai petunjuk hidup. Ah, kamu nggak asik, apa-apa dalil. Ah, pernah ketemu orang yang begitu? Lihat aja, hidupnya pasti rudet. Lo lihat aja, hidupnya rudet dan terlalu bebas. Karena standarnya bukan standar Quran, Bunda. Coba saya mau tanya, Bunda. Apa yang bisa saya lihat ya? Kayak gini aja deh. Ini handphone, kalau beli baru, di dalam boxnya ada buku petunjuk, betul? Mic ini dibeli satu set sama receivernya, itu juga ada buku petunjuknya. Punten Bunda, kalau HP ini rusak, yang dibukanya bukan buku petunjuk handphone, tapi buku petunjuk mic. Kira-kira beres tuh? Itu kan kebanyakan kita. Ketika ada masalah yang dibuka bukan Quran, tapi nelpon bestie, atau bahkan cari video potongan Reels di Instagram. Bukan buat menyehatkan dan memperbaiki mental kita yang salah, tapi buat menyerang sumber masalahnya. Siapa? Suami. Naikin ke story, suaminya di tag, "Pah, dangu kentah." Gitu. Insya Allah bukan di sini, Bunda ya. Akhirnya kan nggak sehat-sehat mental dia. Karena apa? Punya ilmu, tapi bukan untuk memperbaiki diri, tapi malah mengoreksi orang lain. Salah, Bunda. Dulu orang-orang solih itu belajar ilmu agama, itu untuk mengoreksi diri sendiri dulu. Baru dia akhirnya, kemudian apa? Mengajak keluarganya. Kan ayatnya jelas, Quran surat ke-66. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ini ayat ke-6? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pertanyaannya, kenapa Allah perintahkan kita untuk selamat? Karena lanjutan ayat ini, apa kata Allah? Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Artinya saya sama kita semua yang hadir, plus keluarga kita dan semua orang yang ada di luar ini, masih punya peluang untuk masuk nerakanya Allah. Perintahnya apa? Bukan untuk merubah orang, rubah diri sendiri, selamatkan diri kita sendiri dulu, taat patuh dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kamu sudah kuat pijakannya, kamu bisa nyelamatin orang, keluarga kamu, anak kamu, pasangan kamu, orang tua kamu. Udah, ilustrasinya begini. Apa yang terjadi kalau ada anak kita tenggelam di sungai, tapi kita nggak bisa berenang, coba untuk nyelamatin. Selamat dua-duanya atau mati konyol dua-duanya? Itu pastikan kita bisa berenang dulu baru nyelamatin, atau minimal nyari orang yang ngerti gimana cara berenang dan nyelamatin orang. Contoh kayak di pantai, siapa yang dipanggil? Penjaga pantai, Bunda, untuk menyelamatkan orang yang tenggelam karena kita nggak bisa berenang. Apa pelajarannya? Kalau pijakan kaki kita belum kuat, jangan coba-coba untuk menyelamatkan dan merubah orang lain kalau tidak ingin kita tenggelam. Tenggelam apa? Kehancuran mental kita. Nih,
Saya selalu bikin konten itu insya Allah tepat sasaran. Maksudnya gini, tepat sasaran konten yang saya sampaikan di media sosial. Kalau nasihatnya buat suami, itu untuk suami. Tapi yang ngerubung, ibu-ibu. Iya Pak Ustadz, itu suami saya banget. Saya teh nggak nanya, ini teh suami siapa? Enggak. Tapi nggak sedikit istri yang ngebuka aib suaminya di kolom komentar dari konten-konten saya. Giliran nasihat tentang suami, viewersnya itu sampai jutaan. Giliran nasihat tentang perempuan, sedikit. Nah, jadi gitu, kata saya teh. Nih, contoh nih, Bun. Ini contoh ya. Sebentar, saya buka. Nih, barusan tadi pagi, saya cuma senyum-senyum aja. Ini ini postingan untuk istri belajar menghadapi suami yang nyebelin. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Apa kata istrinya? Kata seorang istri, bukan kata istrinya. Kata seorang istri yang seharusnya kan itu jadi pelajaran buat dia, tapi malah dia curhat colongan. Benar itu Ustadz, saya ngalamin nih punya suami kayak begini, apalagi sudah tidak pernah memberikan nafkah. Saya selalu sabar. Orang sabar tuh nggak buka aib suami. Betul kan? Ini kita ngomongin dari sisi kejiwaan, Bunda. Kalau dalam Islam, jiwa itu disebut dengan kata nafs. Kemarin saya bahas di Masjid Al-Muslimun. Ada lagi, Bunda? Ini temanya tentang orang yang, sebentar Bunda. Orang yang paling, sebentar. Oh, orang yang paling berjasa di balik hebatnya seorang laki-laki. Berarti ini nasihat untuk laki-laki mengapresiasi suaminya. Lagi-lagi istri yang komentar di sini. Mana paham suami saya Pak Ustadz, dia hanya nurut sama saudara-saudaranya. Dan dia bilang nggak ada orang lain yang membantu kecuali saudaranya. Terus buat apa menikah? Apalagi saudaranya selalu ngomporin suami. Semoga Allah membalas karena saya percaya karma. Ngeri Bunda. Yang model kayak begini saya tuh suka mikir, ini petugas akhirat gitu turun ke bumi gitu kan. Suka kasihan Bunda. Beneran, saya kasihan. Kadang saya ngangkat konten itu dari tema-tema seperti ini. Kenapa? Saya cuma ingin menghadirkan solusi bahwa salah besar kalau kita berharap, berekspektasi bahwa pasangan kita, sumber kebahagiaan kita salah. Allah yang mengatakan, qad aflahal mu'minun. Yang beriman, percaya pada Allah, percaya akan hari akhir, pasti hidupnya bahagia. Kalau kita sekarang belum bahagia Bunda, menurut standar ayat ini, berarti ada masalah dengan iman kita. Contohnya apa? Masalah dari iman kita. Ketika kita disakiti, dizolimi, membuka aib orang lain kemana-mana, dan ingin membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang setimpal. Gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dorongannya dorongan emosi, biasanya lebih jahat ketika membalas daripada terkena. Betul nggak? Lebih jahat membalas ketika terkena. Apa maksudnya? Yang saya sampaikan maksudnya gini. Siapa namanya? Siapa namanya? Putra. Putra mukul saya, walaupun nggak akan pernah terjadi ya. Ini contoh. Beliau mukul saya. Di tangan saya, kaget saya, dan saya nggak terima. Boleh nggak saya ngebalas? Kata Quran, itu boleh. Balaslah keburukan dengan yarhamukumullah. Balaslah keburukan dengan keburukan yang setimpal. Maka ketika saya membalasnya, pertanyaannya, apakah sakit yang saya terima sama dengan sakit yang Putra terima? Belum tentu. Kalau dorongannya emosi, ya biasanya balasan saya lebih sakit, lebih keras. Saya mau tanya, zolim nggak saya? Zolim. Persis seperti kata-kata beliau kan, biar Allah yang membalas karena saya percaya karma. Padahal dia itu harusnya lagi nasehatin diri dia sendiri. Punten Bunda, punten pisan. Kenapa sih suami itu pika sebelen di rumah? Jangan-jangan perilaku para istri di rumah pun nyebelin buat suami. Sadar tuh? Sok. Coba ya, ya baru mikir sekarang nya gitu. Itu yang sering dilupain sama teman-teman semuanya. Kayak Teteh, belum berkeluarga, ada mungkin yang lain juga. Ujiannya kita ngelilah apa? Orang tua. Orang tua. Itu ujiannya kita. Ujian yang lainnya siapa? Saudara. Lebaran ditanya, Teteh kapan nikah? Ya,
Sudah nikah ditanya lagi kapan punya anak. Sudah punya anak ditanyanya beda lagi apa? Kapan nambah anak dan lain sebagainya. Itu masalah Bunda. Makanya dari sini saya sampaikan penjelasan 1, 2, 3, 4. Tentang apa? Selama kita hidup pasti akan diberikan ujian dan masalah. Selama kita hidup pasti akan diberikan ujian dan masalah. 1. Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155. Apakah ujian itu ingin membuat kita jadi hina di hadapan Allah? Bukan. Kata Allah, wabassiris sabirin. Berikan kabar gembira, kabar yang membahagiakan buat orang-orang yang sabar. Berarti orang yang dibahagiakan Allah adalah orang yang mau sabar ketika menerima ujian, Bunda. Lalu yang kedua, Quran surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ujian itu ada untuk mengeluarkan ahsanu amala, amalan terbaik kita. Saya mau tanya Bunda, apa amalan terbaik kita sekarang? Sholatkah? Kalau cuma sholat 5 waktu, mohon maaf, anak usia 6-7 tahun sekarang sudah sholat mereka. Bahkan mereka punya hafalan Quran. Sedangkan kita, juz 30, teangges-angges. Benar kan? Kita harus cari amalan terbaik kita. Kalau nggak diuji usianya sudah setua ini, tapi hanya sekedar sholat 5 waktu aja, berarti kita nggak istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita kekejar sama anak kecil yang usia 6-7 tahun, tapi dosa mereka tidak sebanyak kita. Betul kan? Itu cara berpikir cerdas begitu Bunda. Makanya menafsirkan kata ahsanu amale ini, kenapa ujian diberikan kepada kita? Agar kita bersandar dan mendatangi Allah saat diuji dan diberikan masalah sama Allah. Mau bukti? Bunda, bisa menikmati sholat sampai nangis, lagi bahagia atau lagi sedih, lagi lapang atau lagi susah. Nah, makanya hidupnya sering dikasih susah sama Allah kan? Karena kalau lagi lapang, lupa sama Allah. Itu maksud dari ahsanu amala itu. Jadi biar kita balik lagi ke Allah. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 2 dan ketiga. Kata Allah sederhananya gini, Allah tidak membiarkan kita ngaku-ngaku beriman sebelum diuji. Untuk apa ujian itu ada? Memfilter mana orang yang benar dalam keimanannya. Berarti ketika diuji dia cari Allah. Dia curhat sama Allah dan dia minta tolong sama Allah dan bersabar menunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang ingkar. Siapa orang yang ingkar ini? Yang menyalahkan Allah ketika ujian hadir dalam kehidupan. Ya Allah, saya tuh selama ini nggak pernah berbuat jahat sama orang. Saya selalu sholat kepadamu, saya bersedekah, saya bikin masjid, saya bikin pesantren. Tapi kenapa suami saya nyakitin saya ya Allah? Salah apa saya? Tahu salahnya apa? Kurang syukur. Kurang syukur. Kenapa kurang syukur? Orang-orang yang sering menyalahkan Allah biasanya tidak cukup dekat dengan Allah. Karena kalau orang yang dekat dengan Allah pasti kenal Allah bahwa itu maha sangat baik. Maha sangat baik. Orang-orang yang menyalahkan Allah itu orang yang gak dekat dengan Allah, Bunda. Kenapa saya katakan gitu? Padahal dia sholat 5 waktu, Ustaz. Iya. Apakah ada jaminan, Bunda? Bunda namanya siapa, maaf? Bunda Tri. Bunda Tri. Saya ketemu beliau sehari 5 kali. Apakah ada jaminan saya dekat sama beliau? Belum tentu. Itu yang kita lakukan dalam sholat. 5 kali kita ketemu Allah, apakah ada jaminan kita dekat dengan Allah? Belum tentu. Apa yang membuat kita tidak dekat dengan Allah? Karena ibadah yang kita kerjakan hanya sebatas melepas kewajiban. Hanya melepas kewajiban, Bunda. Buktinya apa? Tidak merubah kondisi hati kita saat kita ibadah sama Allah. Apa maksudnya? Cik atau yuk, jujur. Ini di rumah Allah. Ada nggak di sini yang kalau pulang ngaji bareng sama temen nggak ngomongin orang, ngacung? Pulang pengawasan, ya, pulang pengawasan, jalan sama temen, ngacung. Siapa yang nggak ngomongin orang? Nggak ada kan? Pertanyaan saya, ngomongin orang dosa apa berpahala? Kebanyakannya dosa, Bunda. Simpel kan sebetulnya? Kita baru taat sama Allah, pahalanya belum tentu dicatat.
Tapi ternyata begitu pulang, dosa yang kita lakukan langsung tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngerubah apapun kan? Yang paling gampang lagi nih. Acung, siapa yang selama bulan Ramadan kemarin, tolong diingat-ingat, jangan jawab lupa ya. Ketika puasa nggak ngomongin orang selama 1 bulan. Saya bukan lagi bercanda Bunda. Ini kita untuk introspeksi diri, ya. Untuk introspeksi diri. Apa tujuan kita puasa? La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang bahagia. Berarti orang yang bahagia itu suka mengumpat orang nggak? Suka menjelek-jelekan orang nggak? Punya dendam sama orang nggak? Ada hasad sama orang nggak? Ada dengki dan iri sama orang nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali Bunda. Berarti kan bertahun-tahun kita puasa hanya sebatas melepas kewajiban, tidak merubah hati, sikap, perilaku dan akhlak kita sama sekali. Akhirnya apa? Bertahun-tahun pula kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita merasa lelah dan capek. Betul? Karena tidak memahami bahasa cinta Allah lewat ujian dan masalah yang hadir. Jangankan masalah dan ujian, kenikmatan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita pun sering luput dan lupa kita syukuri. Contoh nih. Ada yang nanya sama saya, tiba-tiba WA saya, ya, tiba-tiba WA saya itu dari bulan lalu, baru sempat saya balas tadi pagi. Hampir sebulan, Bunda. Karena kan balasin satu-satu. Saya tanya, "Mbak, tahu nomor saya dari mana?" Saya tanya gitu. Terus dia nanya apa? Tentang nafkah dari suaminya. Nafkah dari suaminya sudah 2 bulan ini nggak kerja, sehingga nggak ngasih nafkah sama dia sebagai istrinya. Ya. Tapi belum lama ini suaminya habis nyairin BPJS, suami punya uang, makanya aku minta untuk dinafkahi. Salah nggak Ustadz? Dan bagaimana hukumnya suami yang nggak ngasih nafkah? Saya tanya. Belanja harian, mingguan, kebutuhan rumah, siapa yang beli? Suami saya. Itu kan nafkah. Betul kan? Saya lagi nggak ngomongin karena laki-laki nggak ada yang ngaji di sini, kecuali bapak-bapak di belakang gitu. Nafkah bagi seorang istri itu, setidaknya kalau dipersempit ada 2. 1, nafkah kebutuhan rumah. Dan kedua, nafkah kebutuhan pribadi dari istri. Apa pribadi istri? Baju, jajan, skincare, perawatan. Itu yang harus diberikan. Seorang suami bukan cuma ngasih uang untuk rumah, dianggap sudah memberikan nafkah. Istri kan juga harus cantik. Kalau istri hanya setiap bulan dan minggu dibeliin tepung sajiku, bukan cantik, kriuk yang ada Bunda. Cuman kan nggak saya bahas ini. Kenapa? Bapak-bapaknya nggak ada. Cuman poin dari pertanyaan itu adalah nilai kesyukuran Bunda. Belanja harian dan mingguan masih diberikan oleh suami. Bahkan suami yang membelikannya. Berarti kan ada kesyukuran. Nah itu kadang yang sering kita lupakan. Padahal banyak kebaikan yang Allah berikan dalam masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Di Masjid As-Sofia, saya sampaikan tentang rumus biar kita bisa sabar. Di Quran surat kedua ayat 152 sampai 153. Nanti kita ke sini ya Bunda ya. Ini sebagai bridging awalnya dulu, sebagai pengantar awalnya. Ini rumusnya, nanti saya jelaskan. Ujian, ketidaksyukuran, berarti dia ingkar kan dalam keimanan kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan nikmat. Apa? Menggerakkan suaminya untuk memberikan nafkah walaupun dalam kategori cukup untuk membeli kebutuhan harian dan mingguan. Ini ujian Bunda. Terakhir, Quran surat kedua Al-Baqarah. Ayat ke 214. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Tidak aku biarkan kalian hidup secara bahagia dan nanti berkesudahan hidup mendapatkan surga di akhirat. Kata Allah, sebelum kalian semuanya diuji. Berarti dari sini kita belajar bahwa ujian itu adalah sebuah kepastian, keniscayaan.
Suami jadi ujian istri, istri jadi ujian suami, ya. Kemudian apa? Orang tua ujian buat anak, anak ujian buat orang tua. Kemudian apa lagi? Kita dengan teman-teman dan besti kita itu jadi ujian satu sama lain. Kata Allah, atasbirun, maukah kalian saling bersabar satu sama lain dan tetap melihat sisi-sisi baik dari temanmu, dari pasanganmu, dari anak-anak dan orang tuamu? Kata Allah, atasbirun. Tahu kata atasbirun itu, Bunda? Jadi seolah-olah Allah tuh ngasih penawaran. Jadi gini, saya mau berangkat umroh. Kira-kira Bunda Tri mau nggak saya ajak berangkat umroh? Beliau akan jawab, mau Ustadz. Kenapa mau? Karena beliau yakin nggak perlu memikirkan biaya apapun kecuali saya yang mengcovernya. Apa pelajaran dari ayat ini? Kalian satu sama lain akan menjadi ujian, satu dan yang lainnya. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Kata Allah, atasbirun. Dari semua ujian itu, maukah kalian bersabar? Karena aku sedang menyiapkan hadiah terbaik untuk kalian. Kalau dapat penawaran kayak gitu, masa nggak mau sih, Bun? Sebenarnya bukan kita nggak bisa sabar, cuman kita nggak tahu caranya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bunda, mana yang susah, sabar apa syukur? Syukur. Syukur itu susah. Syukur itu susah. Punten, Bunda, punten pisan. Sakit gigi. Contoh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai di sini ada yang sakit gigi ya. Kalau yang ada ya banyak-banyak istighfar aja lah. Sakit gigi, Bunda. Gak enak ya, makan nggak bisa, ya kan? Ngomong juga nggak nyaman, cenut-cenut bahkan sampai ke kepala. Saking sakitnya kadang rasanya bola mata tuh kayak mau copot. Karena saking sakitnya, Bunda. Sarafnya kan ke kepala semuanya. Nah, kebanyakan kita ngeluh atau sabar? Ngeluh. Mana cara sabarnya? Kenapa tiba-tiba sakit gigi padahal selama ini rajin scaling gigi di dokter gigi, ya kan, nggak kurang-kurang untuk nyikat gigi. Kenapa sakit gigi? Jawabannya sederhana, Allah pengen ngapus dosa yang terjadi lewat mulut kita. Kepikiran nggak ke situ? Jarang. Itu syukur dulu. Makanya akhirnya, alhamdulillah ya Allah, untung cuman gigi yang sakit. Betul kan? Coba kalau yang lainnya yang sakit, lebih bahaya kan? Terima kasih sudah mendatangkan sakit gigi ini. Semoga engkau ridho kepadaku dan mau menggugurkan dosa-dosa yang muncul dari mulutku. Kata Nabi SAW. Saya kaitkan hadis Nabi itu dengan doa setelah wudu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa doa setelah wudu itu adalah ungkapan permohonan kita kepada Allah agar bisa menjadi hamba yang senang bertaubat. Bunda, kata Nabi, ketika kita ketika kita wudunya benar, maka berguguran dosa-dosanya. Basuh tangan, ingat bahwa tangan dan jari ini pernah ngetik sesuatu yang menyakiti orang, ya. Ibu-ibu bikin grup 10 orang bestian bertahun-tahun, selek, ya. Ada gesekan, bikin grup baru, bukan 10, 8 orang, yang 2 orang diomongin di grup itu. Istighfarin ketika wudu, ya kan? Kumur-kumur, Masya Allah, dosa dari mulut banyak. Kenapa? Karena dosa utama dari perempuan itu penyebabnya dari mulut. Apa buktinya? Tidak sedikit perempuan yang pakai lipstik mahal tapi bibirnya murahan. Betul kan? Lipstiknya mahal tapi bibirnya murahan. Ngapain? Ngomongin orang. Itu masalah kan? Kata Nabi SAW, aku akan jaminkan surga bagi umatku yang mau menjaminkan keselamatan saudaranya dari apa? Kerusakan yang muncul dari tangan dan lisan kita. Itu kata Nabi SAW, Bunda. Jadi kita tuh satu sama lain jadi ujian. Sakit gigi, kalau kita bisa bersyukur, artinya bersyukur, ya Allah terima kasih cuman sakit gigi. Ya Allah terima kasih, semoga sakit ini menggugurkan dosa di mulutku. Itu rumus ini yang kita gunakan. Kenapa? Di ayat 152 dari surat Baqarah ini dan 153. Ini kaidah sederhana, Bunda, yang nanti akan saya masukkan ke dalam materi utama kita untuk kita yang merasa jiwanya selama ini penuh dan lelah. Kelihatan kok, Bunda, dari wajah-wajah bermasalahnya.
Beneran bunda. Lihat ya. Aduh. Siapa contoh? Ustadz Buya Yahya, termasuk yang sering ke Bogor ya. Lihat wajahnya, adem nggak? Oh adem. Adem bunda. Tenang jiwanya. Beliau mengamalkan, dan itu ciri dari yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Flexingnya orang yang beriman itu, ya kan, selalu menyembunyikan luka, kedukaan, dan kekecewaan, serta sakit hati yang dia rasakan, sehingga seolah-olah hidupnya selalu bahagia. Kenapa? Karena mereka percaya Allah yang akan menyembuhkan semuanya. Bukankah Allah yang berfirman, ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan diriku. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 80. Akan nggak semua orang percaya itu bunda. Akhirnya apa? Rasa sakitnya bukan mendorong dia untuk dekat dengan Allah, tapi mendorong dia untuk berbuat yang serupa terhadap orang lain. Betul apa benar? Pengennya kan balas dendam, karena nggak ngerasa nggak terima. Nah, dari ayat ini kata Allah, wazkurli, ingatlah. Apa yang diingat? Berbagai macam nikmat dari Allah. Punya suami, masih punya orang tua, ya kan? Diingat-ingat dulu, di luar sono masih banyak yang tidak seberuntung kita, orang tuanya tinggal satu atau tidak ada dua-duanya, ya. Harus berjuang sejak kecil. Kita sudah sedewasa ini, orang tuanya masih ada. Disyukuri dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang aku berikan itu. Sehingga kalau kita sudah bisa bersyukur, di ayat 153-nya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ketika aku berikan masalah mudah untuk kalian, bersabar dan tetap sujud di dalam solat-solat kalian, minta tolong sama aku, kata Allah gitu. Sekarang gini Dimun, kenapa ketika kita dikasih masalah tidak langsung mencari Allah dan susah untuk sabar? Karena sering lupa untuk mengingat nikmat Allah yang banyak sebagai karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Contoh, nikmat sehat, itu kan rezeki dari Allah. Makanya bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu rezeki kita, diberikan sama Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bunda. Sehingga orang yang paham tentang konsep ini, pelajaran besarnya apa? Hatinya lapang. Kalau sudah hatinya lapang, jiwanya tenang nggak? Tenang. Nah berarti kondisi terbaliknya berlaku, sangat berlaku. Itu suara apa? KRL? Bukan kan? KRL jauh kan bun? Jauh kan? Nah pertanyaannya, kondisi terbaliknya berlaku. Kenapa ada orang yang jiwanya selalu sempit, hobinya berkeluh kesah, ya? Dengan semua keadaannya. Jawabannya sederhana. Karena dia sering melupakan banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga tidak dilapangkan dalam kesabaran, tapi justru jiwanya dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Yang paling gampang, Qarun. Qarun bunda. Dulu orang miskin, ya, minta didoain sama Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang pembesar yang bisa bersedekah, bisa berbuat baik, membayar zakat untuk dakwah, selesai. Simpelnya begitu. Dan itu pola itu kan mirip dilakukan sama siapa? Para calon pejabat 5 tahun sekali. Betul kan? Kan berjanjinya mirip kayak begitu. Begitu sudah jadi pejabat, ya kan? Lupa. Nah, lupa. Rata-rata yang pejabat yang pura-pura lupa itu nanti ditenggelamkan sama Allah. Kalau tidak langsung dia OTT, kena tangkap tangan KPK, nanti Allah yang akan membalas dengan caranya sendiri. Oh, Ustadz itu nyumpahin. Bukan. Ini ngingetin diri kita sendiri, kalau punya anak jangan sampai begitu nantinya. Karena apa? Sejarah itu akan selalu berulang bunda. Kenapa Qarun sampai ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa sisa dari kekayaan yang dia miliki? Bunda, pintu brankas Qarun itu kuncinya digotong 12-14 orang. Ringan apa berat? Berat. Ada di sini yang punya brankas, kuncinya digotong sama 14 orang? Ada bunda. Sama sekali. Lawang saldo di rekening aja nolnya banyak, Ustaz, tapi nggak ada angka depannya. Ya. Nah, ketika didatangi Nabi Musa alaihissalam untuk membayar zakat, untuk ikut terlibat dalam membayar sedekah, membantu orang yang lain, apa kata Qarun?
semua harta yang saya miliki ini karena ilmu yang saya punya. Sombongnya muncul. Dia lupa bersyukur kan? Bahwa harta yang dia miliki itu titipan dari Allah. Akhirnya apa? Hatinya lapang apa sempit? Sempit, pelit, pedit. Akhirnya apa? Ditenggelamkan sama Allah karena jiwanya rusak. Orang yang susah bersyukur itu jiwanya rusak, Bunda. Karena bukan itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Susah untuk menerima takdir-takdir Allah. Dan selalu melakukan pembenaran seolah-olah dirinya benar. Contoh, orang-orang yang rusak jiwanya itu sekarang lagi populer dengan orang-orang yang disebut dengan orang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Contoh, dia selingkuh, bermaksiat, tahu nggak ya? Papa selingkuh itu karena mama nggak becus jadi seorang istri. Nah, ya, padahal salah, ya kan? Suami selingkuh itu satu, kurang syukur, kedua, tipis iman. Kalau dari pihak istrinya, bagaimana cara evaluasi dan introspeksi dirinya? Jangan-jangan pelayanan saya selama ini belum maksimal buat suami. Kenapa suami lebih senang di luar rumah dengan teman-temannya? Jangan-jangan ketika suami pulang ke rumah, suasana rumah horor. Saya mau tanya, Bunda, apa tugas utama istri? Siapa yang bilang melayani suami, Bunda? Apa tugas istri? Memberikan ketenangan bagi suami. Saya angkat kisah yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Sayyidatina Hawa. Nabi Adam, Bunda, dengan semua kenikmatan yang ada, masih berdoa sama Allah, curhat sama Allah, kesepian. Apa hikmahnya? Bunda, pernah nggak keluar nih sama teman-teman dari pagi sampai sore? Belum nyampe sore, siang baru lewat sedikit, atau siang masih kurang, di WA sama suami. Mam, kapan pulang? Saya kasih tahu ya, ini bocorannya. Jangan kegeeran, itu bukan perhatian suami. Dia lagi kesepian di rumah. Dia lagi kesepian semua. Coba hari-hari biasa, osok diperhatiin begitu. Belum tentu. Kalau yang setiap hari diperhatiin begitu, bagus. Alhamdulillah. Tapi kalau yang umumnya, itu bukan perhatian perempuan, bukan perhatian seorang suami. Tapi dia sedang merasa kesepian karena separuh dari hidupnya nggak ada di rumah. Sama seperti Nabi Adam alaihi salam, itu fitrah, sunatullah, Bunda. Suami itu kadang begitu. Istri ada di rumah, dicuekin, giliran gak ada rumah, ditanyain. Giliran istri di rumah, dan dia lagi di rumah, dianggurin, gak diopenin, ya, dan lain sebagainya. Nah, cuman bukan itu yang mau saya bahas. Tertidurlah Nabi Adam alaihissalam, dan sebelumnya minta kepada Allah diberikan pasangan. Begitu bangun, ada perempuan di sampingnya. Ditanya, siapa kamu? Mar'ah. Kenapa yang disebut sama ibunda Sayyidatina Hawa kata Mar'ah, bukan An-Nisa? Beda, Bunda. Gini, kita kaji dulu sedikit tentang karakter perempuan sebelum saya lanjut. Mar'ah, apa arti Mar'ah? Bukan hanya wanita, tapi seorang pecinta dan perasa. Betul kan? Bunda, kalau suami lagi ngomong, bukan ngedengerin pakai kuping kan, tapi pakai perasaan kan? Yang akhirnya bikin suami jadi serba salah. Ini mar'ah. Tapi pecinta yang sangat luar biasa. Ketika suami terjun bebas ekonominya, kita sebagai seorang istri tampil menjadi pahlawan bagi suami kita. Apa? Abi, apapun masalahnya, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah, dan Umi tidak akan pernah meninggalkan Abi. Itu perempuan, Bunda. Kekuatan hati yang sangat luar biasa. Laki-laki kalau paham ini, nggak mungkin selingkuh. Pasti sayang banget sama perempuannya. Kenapa dia tidak menggunakan kata An-Nisa? An-Nisa itu bentuk jamak dari perempuan, sedangkan waktu itu perempuan baru hanya satu, Toktil. Siapa? Siti Hawa doang. Apa maksudnya? An-Nisa ini bentuk dari jamak perempuan. Karena perempuan kalau bermaksiat nggak bisa sendiri, minimal berdua. Cik ngapain? Nah itu apa? Ya. Itu jadi pelajaran, Bunda. Kenapa Hawa menjawab dengan kata mar'ah? Karena dia adalah seorang wanita sejati yang memiliki sifat perasa dan pecinta yang luar biasa. Terus ditanya sama
ayahanda Nabiullah Adam alaihissalam, untuk apa kamu diciptakan? Jawabnya, litaskunu ilaiha, untuk membuatmu merasa tenang dan tentram, tidak lagi gelisah. Walaupun ujian dan masalah di luar itu begitu berat dan banyak, pulanglah aku rumahmu, kamu akan tenang dan nyaman di dalamnya. Itu jawabannya. Pertanyaan saya, sudah menjadi istri yang menyamankan dan menenangkan suami yang pulang ke rumah? Itu PR-nya, Bunda. Saya bukan membela suami. Tadi suami sudah saya bahas kenapa dia selingkuh, ya. Itu kenapa kata litaskunu ilaiha di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 itu pakai tak marbutoh, merujuk kepada perempuan, bahwa tugas seorang perempuan itu bukan capek dengan semua urusan rumah, tapi dia tampil cantik dan mempersiapkan diri sebelum pangerannya pulang ke rumah dan menenangkan jiwanya agar tidak gelisah walaupun di luaran sana dunia begitu keras terhadap dirinya. Gitu. Jadi kalau pakai dalil jelas semuanya, Bunda. Bukan katanya-katanya, apalagi ngambil konsep hidup rumah tangga dari barat. No. Saya tidak pakai itu, Bunda, mohon maaf. Ya. Saya diwasiati sama guru-guru saya dan syekh-syekh saya, apa? Jangan pernah ngambil ilmu pada orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah dalam dua hal. Satu, ilmu tentang keluarga, berarti rumah tangga juga. Dan kedua, ilmu tentang kehidupan. Apa? Tentang jiwa. Tazkiyatun nafs, itu ilmu dalam Islam. Dan dampaknya long term, Bunda. Bukan hanya sesaat. Bukan hanya sesaat. Saya mau tanya, Bunda. Mohon maaf ya, izin. Maaf banget. Ada yang namanya butterfly hug. Saya mau tanya, tenangnya lama atau sesaat? Pulang ke rumah stres lagi, Bunda. Kenapa? Ketemu sumber masalahnya di rumah. Betul kan? Apakah setiap gelisah langsung butterfly hug? Enggak. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pahami konsep hidupmu agar kamu bisa sabar, dan ketika ada masalah, curhatkan sama Allah, maka hidupmu akan selalu tenang. Kan gitu? Bahkan Allah mengeluarkan dalil ayat apa? Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kenapa? Selama ini kita sholat tapi jiwa kita belum cukup tenang. Yang salah ibadahnya kah atau diri kita saat mengerjakan ibadah? Itu PR-nya, Bunda. Itu yang harus dikoreksi. Saya selama ini ibadah, Ustaz, tapi kenapa jiwa saya nggak cukup tenang? Kan kita terluka dan kecewa sebabnya dua. Satu, jangan-jangan kita pernah melakukan hal yang serupa. Kedua, jangan-jangan terbesit dan terlintas ekspektasi kita kepada orang lain. Siapa? Teman kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah itu, inilah Islam. Inilah Islam, Bunda. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Sungguh-sungguh belajarnya kalau pengen hidupnya selamat. Kalau sudah selamat, bisa menyelamatkan. Betul? Kata Al-Quran gitu kan di surat At-Tahrim tadi. Allah minta kita untuk selamat dulu, baru akhirnya bisa menyelamatkan orang lain. Lah kalau kitanya sendiri aja jiwanya masih rudet, masih nggak tenang, masih nggak tentram, dan lain sebagainya. Bunda, ada yang pernah hadir di kajiannya Ustazah Syarifah Halimah Al-Idrus? Oke. Alhamdulillah. Ada satu kalimat yang sampai sekarang masih saya patri dalam pikiran dan hati saya. Karena istri saya senang ngedengar beliau juga. Kalau lagi masak, ya, itu suka disetel YouTube-nya. Nah, satu kalimat yang sampai sekarang masih saya patri dalam pikiran saya apa? Kata beliau begini, semoga Allah merahmati beliau dan guru-guru kita yang lainnya juga. Apa kata beliau? Bahagia itu seperti zakat. Tahu zakat ya? Harus keluar kalau sudah nisab. Maka kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sudah bahagia. Itu maksudnya, Bunda. Itu maksudnya. Jadi jangan berharap kita bisa membahagiakan suami di dalam rumah dan memberikan kecukupan kepada diri dia kalau kita sendiri belum bahagia, Bunda. Harap bersabar, ini ujian. Kalau kitanya sendiri aja belum bahagia, maka ada kemungkinan besar nanti kita pasti akan terluka dan kembali sakit hati. Nah, lantas bagaimana menenangkan jiwa kita yang selama ini sudah lelah dan capek? Selain memahami tentang tahapan demi tahapan yang Al-Quran sampaikan untuk memahami ujian dari Allah, ya,
untuk memahami konsep syukur dan juga sabar, bagaimana kita mentahapi selanjutnya agar bisa selalu menenangkan dan mengkondisikan jiwa kita bisa tetap tenang, bisa selalu bahagia walaupun banyak ujian yang datang dan hadir dalam kehidupan kita. Poin pertama, Bunda. Poin pertama yang mau saya sampaikan, satu hal yang harus kita pahami untuk bisa selalu menenangkan jiwa kita agar tidak lagi lelah dan capek. Itu pesawat. Oh, sering dilewatin pesawat? Oh, sering banget. Oke, Bunda. Udah seminggu ini sering dilewatin pesawat ya. Buka Quran surat ke-64. Satu, Quran surat 64 ayat 11, surat At-Taghabun. Apa pelajaran dari ayat ini? Agar kita bisa meredam lelah dan sakit di dalam jiwa kita. Segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Mau itu yang baik atau yang buruk, Bunda, semua terjadi dengan izin Allah. Kita luka, kita kecewa, harus diyakini dengan iman bahwa semua terjadi dengan izin Allah. Kenapa demikian? Ini ada kaitannya dengan Quran surat 57. Ada kaitannya dengan Quran surat 57. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ini tentang apa? Bahwa setiap takdir manusia sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfudz. Berarti kisah kita sudah tertulis semuanya, Bunda. Dan itu Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika Allah izinkan ini, kan pilihannya dua. Apa? Pilihan pertama, apakah akan mendapat ridho Allah atau justru murka Allah? Apa maksudnya? Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, akan dapat ridho Allah kalau kita sabar. Tapi akan mendapat murka Allah kalau kita, apa? Lawan dari sabar? Marah. Betul kan? Gak akan pernah ada sabar kalau kita tidak pernah merasakan marah. Ini Bunda pelajarannya. Yang pertama, agar bisa menenangkan jiwa bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dengan izin Allah. Dan ini kaitannya dengan semua takdir manusia sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfudz. Bunda, bahagia sudah ditulis. Kata Allah di ayat ini, tolong bahagianya jangan berlebihan sampai kamu lupa bersyukur dan mensyukuri bahwa kebahagiaan itu datang dariku. Betul kan? Suami yang soleh itu kan kebahagiaan. Orang tua yang bisa mengapresiasi kita, ya, dekat dengan kita, sering ngobrol sama kita, itu kan kebahagiaan, ya. Punya anak yang soleh dan soleha, punya hafalan Quran, itu kebahagiaan. Jangan sampai lupa bahwa itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyukuri. Kenapa? Karena nanti khawatirnya kalau kalian nggak bisa bersyukur, ujiannya muncul, kalian nggak bisa bersabar dalam menghadapinya. Contoh, kan ketika anak kecil-kecil punya hafalan Quran, sholatnya dikerjain, Bunda, itu kan kebahagiaan ya. Kita bisa mensyukurinya sama Allah. Atau bahkan lupa, kan menganggap bahwa alhamdulillah iya karena saya sekolahin anak saya di sana. No. Kalau kalimat alhamdulillah sudah selesai. Allah yang mengizinkan dan Allah yang memudahkan. Nah, kalau ditanya, memang sekolahnya di mana? Baru kita sebutkan sekolahnya. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki kami untuk menyekolahkan anak kami di sekolah anu, gitu. Alhamdulillah, AC-nya sudah dihidupkan. Ya kan, makanya pintunya ditutup semuanya. Betul kan? Nah itu, berarti tadi kita dilatih untuk sabar sama Allah. Ya. Nah sekarang harus disyukuri dengan izin Allah, AC-nya dihidupkan. Langsung dipraktekin kan sama Allah kan? Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi Bunda, kadang gini, punya anak hafal Quran, kita berbangga diri, lupa mensyukuri. Begitu anaknya dewasa, ya, atau remaja dulu deh,
Yang tadinya SD, SMP masih nurut, begitu SMA, senangnya main. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah betah di rumah? Saya kasih rumus nih Bunda. Anak laki-laki kalau nggak betah di rumah, bagus. Kenapa? Asal tempatnya tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang tidak bermaksiat, itu bagus. Kenapa? Dia sedang membangun jejaring sosial dengan teman-temannya Bunda. Kenapa begitu? Ini akan berkaitan dengan 10-20 tahun yang akan datang. Bisa jadi partner bisnis, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi kalau anak perempuan, tempatnya di rumah. Jadi anak laki-laki itu jangan dikerem terus di rumah, Bunda. Biarin dia bersosialisasi, main dengan teman-temannya. Selama bukan ke tempat-tempat bermaksiat. Karena dia sedang membangun jejaring sosial. Yang nanti 10-20 tahun yang akan datang, itu akan bermanfaat untuk diri dia dan keluarga kita juga. Ya, nah itu takdirnya Allah. Berarti setiap luka dan kecewa yang kita rasakan pun, itu pun terjadi dengan izin Allah. Bunda, kalau dibuka ayatnya, nanti kalau saya diizinin Allah, silaturahmi ke sini lagi, saya minta ke bunda-bunda panitia, atau bunda-bunda yang datang di sini, ya, saya kasih masukan. Apa? Biasain pegang mushaf Al-Quran. Jadi selain mencatat, buka juga. Apa yang saya sampaikan itu kelihatan sama mata kita sendiri. Jadi sehingga kita bisa paham Bunda, ya. Nah, masukan yang kedua, Bunda, saya minjem buku catatannya bentar. Maaf, tangan kiri Bunda. Maaf, tangan kiri. Ini buku catatan banyak ustadz ya Bunda ya. Berarti kemarin Ustadz Felix ngisi di sini juga dicatat di buku ini. Bunda, kalau saya tanya dalil sebuah masalah yang disampaikan oleh Ustadz Fulan atau Ustazah Fulan, bisa nggak cepat membukanya? Tahu kenapa? Karena semua catatan ada di sini. Saya kasih masukan, kalau bisa satu ustadz, satu buku. Kasih nama di depannya, Ustadz Felix Xiao. Jadi kalau beliau lagi ngajar di sini, datang ke sini, bawa bukunya. Kalau Aagim, Buya Yahya atau ustadz-ustadz yang lain yang di Bogor, datang dan Bunda datang ngaji, bawa bukunya. Itu adalah pelajaran adab untuk kita memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Kalau begini Bunda, bingung. Bingung mau nyari dalilnya. Karena sudah terlanjur bingung, akhirnya malas buat dibuka sampai di rumah. Betul apa benar? Bunda ingat gak waktu zaman sekolah? Ada anak-anak yang punten ya, agak sedikit nakal, bawa buku ke sekolah itu cuma satu, digulung-gulung, masukin di kantong belakang. Oke? Ya, lihat. Berprestasi nggak sekolahnya? Jarang berprestasi. Tapi lihat, anak-anak yang tulisannya rapi, buku catatannya rapi, terpisah satu dan lainnya, berprestasi di sekolah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Yuk kita belajar mengelompokkan ilmu-ilmu berdasarkan ustadz dan ustazah yang menyampaikan ke kita. Biar mudah Bunda nanti ketika pusing dengan masalah dan hidup, keinget bahwa Ustadz Anu, Ustazah Anu pernah nyampein, dicari bukunya, dibuka satu persatu, gampang ketemunya jadinya Bunda. Oke? Bunda Pak. Wa iyakum, itu pola namanya. Bunda, anak kita masih sekolah yang SD, coba perhatiin. Kan bukunya disampul bagus sama kita, dikasih tulisan apa? MTK, IPA, bahasa. Coba kalau bukunya dicampur, ngomel kan kita? Kita sering lupa bahwa kita juga pernah menyampur ilmu. Ini saya kasih tunjuk sedikit nih Bunda. Saya pun belajar, dan saya mengklasifikasikan ilmu yang saya catat di iPad saya, kebetulan lagi nggak dipakai, nggak dibawa. Lihat Bunda, saya tuliskan di sini konsep materi secara umum. Di sini konsep materi pranikah ketika saya datang ke anak-anak muda dan pembahasannya tentang pranikah. Kemudian di sini konsep materi tentang tazkiyatun nafs dan mental health issue. Semua saya tuliskan. Jadi gampang saya nyarinya akhirnya. Gak pusing sendiri Bunda. Ya, itu saya izin ngasih masukan aja. Biar apa? Biar kita bisa ada perubahan. Sekarang saya tanya begini Bunda. Bunda sudah ratusan majelis taklim ya didatangin. Kita belajar ilmu agama dengan banyak guru. Pertanyaan saya, berapa persen ilmunya yang diamalin? 1 ya? 1. Kedua. Apa pertanyaan berikutnya? Sudah ada perubahan apa dalam sikap kita?
bukan digeneralisir. Gini caranya. Saya sudah berubah belum ya sikap sama Allah? Makin taat dan samina wa ta'na enggak? Jangan sampai ada perintah Allah yang belum dikerjakan dan ada larangan Allah yang masih kita kerjakan. Kedua, bagaimana perubahan sikap kita pada pasangan? Makin samina wa ta'na kah? Atau jangan-jangan begitu ngaji mendadak jadi ustazah di dalam rumah? Abi tuh jadi suami harus ngasih teladan sama istri. Alhamdulillah kalau suaminya senang bercanda gitu ya. Umi itu kesurupan apa? Atau gini, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Kalau perubahan pada pasangan makin apa? Istri yang dekat sama suami itu jadi diri dia sendiri, manjanya keluar, ya. Kemudian seneng ngelendotin suami, nggak ada ditanyain, ya kan? Kapan pulang? Bahkan belum berangkat, baru cium tangan. Ayang kapan pulang? Oh saya nggak begitu Ustadz, misalkan ada yang salah sama jiwanya, keluar dari fitrah itu, beneran Bunda? Kenapa begitu? Berarti dia merasa terluka, bukan saat dia menjadi istri. Dari pengasuhan orang tuanya, dia tidak melihat ibunya mendapatkan perilaku yang sama dari bapaknya, sehingga muncul ke permukaan, remaja, dewasa, dan kemudian dia bisa bekerja, akhirnya muncul hashtag independent woman. Capek Bunda, karena dia pakai topeng. Pakai topeng. Di lain kesempatan nanti saya bahas tentang fitrah wanita itu seperti apa. Temanya sederhana, merawat jiwa membasuh luka. Tapi nggak tahu kapan Allah datangkan saya lagi ya. Yang ketiga, Bunda ketik aja di YouTube. Saya udah diingetin tuh. Di YouTube nama saya, itu banyak materi-materi yang saya sampaikan. Merawat jiwa membasuh luka, cocok tapi kok cekcok, itu tentang rumah tangga ya. Menjadi istri sepenuh hati, menjadi istri yang dirindukan surga. Tema-temanya kan kekinian Bunda ya. Karena buat saya itu penting materinya ya seperti ini, based on dalil Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, bagaimana perubahan kita kepada anak-anak? Makin sabarkah mendidik mereka? Yang keempat, bagaimana sikap kita kepada orang tua? Apalagi kalau orang tua udah semakin sepuh, sensitif, ya, perasa, gampang ngambek dan lain sebagainya, ya, kan itu serba salah tuh. Nah ini di sini kita dituntut ilmu kita diamalkan. Yang terakhir, apa perubahan kita terhadap lingkungan? Masih suka ngomongin orang nggak, jelek-jelekin orang nggak dan lain sebagainya. Itu buah dari ngaji ilmu yang berkah. Kan kita kalau ngaji pengennya ilmunya bermanfaat, Bung Gana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ilman yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Berarti yang namanya bermanfaat itu berkah, menambah kebaikan, tambah ilmu, tambah kebaikannya dalam 5 komponen ini secara umum. Pasti ada perubahan sikap kita kepada Allah. Masuk rumah Allah, kakinya kaki kanan. Keluar dari rumah Allah, kakinya kaki kiri. Ketika di rumah Allah, di majelis Allah seperti ini, khusyuk belajar ilmu agama, nggak ngobrol, nggak berisik, nggak ngopenin HP. Karena Allah yang ngundang kita ke sini. Allah sedang memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Akhirnya apa? Khusyuk belajar ilmu agamanya. Akhirnya apa? Berarti kan ada perubahan sikap kita kepada Allah. Makin taat, makin hormat kepada Allah. Dan orang-orang yang seperti ini tuh punya jiwa yang lapang, Bunda. Dan akhirnya mudah untuk memahami apa? Bahwa semua yang terjadi itu dengan izin Allah. Dan yang kedua, Bunda, yang kedua, catatan poin yang kedua, ini saya sudah diingatkan 10 menit lagi katanya, semua yang datang dari Allah itu baik. Dalilnya kedua, Quran surat kedua ayat 286 dan Quran ain aja dulu. Bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah itu baik. Allah nggak pernah zolim sama kita, Bunda. Dan Allah nggak pernah menyakiti kita sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah percaya kita bisa, kita mampu. Pertanyaan saya, kalau Allah sudah ngasih kepercayaan itu sama kita, bukankah Allah baik sama kita, Bunda? Bukankah Allah pengen semua hidup kita mudah? Di ayat ke 185 dari Al-Baqarah 185. Bagian tengah dari ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengen hidup kalian itu baik dan
mudah. Kenapa hidup kita terasa sulit? Berarti yang salah dengan cara pandang kita menghadapi ujian dan kehidupan. Kalau mau kita membuka diri dan hati kita, Bunda, saya katakan demi Allah, tidak ada satupun masalah dan ujian yang berat dari Allah. Yang salah itu adalah cara pandang kita terhadap ujian dan masalah yang Allah berikan. Sehingga tolong tunjukkan sama saya ayat yang perintah dari Allah untuk membuka aib orang lain. Tolong tunjukkan sama saya. Tidak ada, Bunda. Tapi banyak ayat di dalam Al-Quran tentang apa? Introspeksi diri. Salah satunya, wasari'u minta kepada Allah. Allah introspeksi diri, muhasabah diri, koreksi diri, Bunda. Jadi ayat-ayat yang saya keluarkan ini biar kita belajar sama-sama mengintrospeksi diri kita. Betulkah kita seorang hamba Allah atau jangan-jangan hanya statusnya hamba Allah dan amalan yang kita kerjakan belum membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu menginginkan hidup kita baik. Yang ketiga, Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surat gak usah di Quran, dalilnya nanti deh. Yang ketiga itu adalah segala sesuatu yang diberikan sama Allah sudah terukur. Yang ketiga, segala sesuatu yang Allah berikan itu sudah terukur. Berarti kan Allah nggak mungkin memberikan beban itu di luar kemampuan kita. Bunda jangan terlalu capek untuk memikirkan sesuatu yang di luar pikiran kita, Bunda. Pikirkan bahwa ujian ini karena Allah percaya dan Allah yakin saya bisa melewati semuanya. Yang ketiga, yang keempat, semua pasti akan ditolong Allah. Yang ketiga tadi semua sudah terukur. Dalilnya saya ambil di dalil yang atas aja, biar mudah bundanya. Yang keempat sekarang, saya keluarkan satu dalil sebagai penutupnya, Quran surat ke-47, surat Muhammad ayat ke-7. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, yakinkan jiwa kita bahwa semua pasti akan ditolong Allah. Pertanyaannya gini, kenapa masalah kita nggak kunjung dan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan ayat ini, lihat Bunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, tolonglah agama Allah, Allah akan menolongmu. Apa? In tansurullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Astagfirullah. In tansurullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, tolonglah agama Allah, maka nanti Allah akan menolong semua kesusahan dalam hidupmu. Berarti gini Bunda, orang yang menolong agama Allah itu bukan hanya berjihad seperti Rasulullah perang, bukan, tapi berjihad melawan hawa nafsu untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sehingga dia menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Ayat ini sejalan dengan Quran surat ke-65 ayat kedua sampai ketiga. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau pengen ditolong sama Allah, kata Allah apa syaratnya? Harus bertakwa. Tadi saya katakan, orang yang bertakwa hatinya sempit atau lapang? Lapang. Orang yang bertakwa senang ngejelek-jelekin orang? Tidak. Senang julid sama orang? Tidak. Senang hasad sama orang? Tidak. Dia nggak stres dengan sesuatu yang memang bukan urusannya dia, Bunda. Fokus untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Langkah demi langkahnya berdasarkan Al-Quran. Walaupun tidak harus hatam Al-Quran, tapi dia belajar menjadi seseorang, the living Quran. Al-Quran yang hidup di dalam jiwa kita, Bunda. Dan dia punya keyakinan bahwa Allah akan selalu menolong saya kalau saya mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Contoh begini Bunda. Bunda Tri tadi, saya sama suaminya,
Saya main ke rumah beliau, ya kan? Setiap datang bawa bingkisan, bawa hadiah. Sebagai apa? Tahaddu, tahabbu, menguatkan ikatan silaturahim. Kira-kira kalau saya sudah dekat dengan keluarga beliau, mau nggak saya nyakitin keluarga beliau? Nggak mungkin. Kalau saya minta tolong sama keluarga beliau karena sudah saking dekatnya, mau nggak beliau membantu saya? Katakan, mau. Itu Allah. Jauh lebih peduli daripada manusia, Bunda. Kalau manusia kan kadang suka mikir, ini buat kebutuhan di rumah, kita masih perlu, masih juga belum ada. Tapi Allah, ketika kita angkat tangan, tangannya belum turun, sudah diijabah doanya. Apa? Ketenangan dalam berdoa dan ibadah. Itu dulu yang dikasih sama Allah pertolongannya. Bunda, berdoa lama itu diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Tapi begitu di lapang salahnya dicabut, lupa untuk berdoa lama sama Allah. Dan itu yang terjadi. Dan itu keumuman yang terjadi pada. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngoreksi diri ya, bukan Allah yang nggak nolong kita, tapi bisa jadi kita sendiri yang belum layak untuk ditolong Allah. Belum layak. Kenapa belum layak? Karena malesan, hajutnya, min Qur'annya, pelit sedekahnya, ya, ke majelis ilmu juga jarang-jarang dan lain sebagainya. Maka jangan berharap ditolong sama Allah. Kenapa? Karena nilai kita di hadapan Allah masih biasa-biasa saja dan kita tidak cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita. Akhirnya apa? Kalau seperti itu pasti geli, pasti capek, pasti lelah. Dari sini dapat kesimpulannya, Bunda? Pengen hati jangan yang lain. Karena kita seorang satu momen nggak ada ayat melihat itu yang malas. Jangan-jangan Al-Quran lagi nggak mau dibaca sama kita. Betul kan? Karena Al-Quran itu suci, Bunda. Itu nggak. Saya udah banyak pahalanya kok, baru pulang 100 begitu. Di mana-mana. Begitu sampai ke Indonesia, udah nggak usah lagi lah, pahalanya masih banyak. Ngeri saya orang begitu. Kenapa? Saya yakin setan insecure itu ngelihat orang begitu. Lebih sombong daripada iblis soalnya, Bunda. Ya, itu yang bisa saya katakan, Bunda. 4 poin terakhir, segala sesuatunya terjadi dengan izin Allah, tenang-tenangkan hati kita. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu baik dan pasti akan, sebentar, pasti sudah terukur. 2 poin sudah terukur. Yang terakhir, semua kita punya peluang yang sama untuk ditolong sama Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah layak untuk selalu ditolong oleh Allah dalam menjalani kehidupan kita? Jangan-jangan bukan Allah yang nggak mau nolong kita, tapi kita yang belum sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, ingetin sesuatu nih. Tahu ya gaya orang yang kalau pengen minjem uang ke kita, pengen ngutang, mintanya sungguh-sungguh ya. Ya kan? Ngerayu-rayu gitu kan? Minta tolong dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu tuh sama Allah tuh begitu tuh, Bunda. Kayak gitu. Sama Allah. Gak mungkin kalau nggak ditolong sama Allah. Masalahnya kan kita gede gengsi untuk melakukan hal itu sama Allah. Menganggap bahwa ngangkat tangan berdoa sudah selesai. Enggak. Nabi SAW aja nggak minta sama Allah untuk ditolong. Lihat yang terjadi. Di kisah Taif, ujian paling besar. Aisyah pernah nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sepanjang hidupmu, apa peristiwa yang berat yang pernah terjadi? 2, Bunda, disebutkan sama Nabi. 1, perang Uhud, merinding saya. Yang kedua, kisah di Taif. Terusir, terluka, hampir terbunuh. Lihat, doa Nabi, Bunda. Apa kata Nabi SAW? Kan ngomongnya, ya Allah, saya nggak terima saya disakiti padahal aku adalah Rasulmu, ya Allah, maka hukum mereka. Nggak. Ya seperti teteh-teteh.
karma itu ada. Nabi SAW mengatakan apa? Ya Allah, saya mengakui keterbatasan diri dan kurangnya usaha saya yang saya lakukan dalam berdakwah di kota Taif. Saya tidak peduli ya Allah. Engkau akan memperjalankan aku untuk bertempat baik sanakah orang-orang yang ingin membunuhku, aku tidak peduli sama sekali, yang penting engkau ridho kepadaku. Beda ya bun ya. Kenapa Nabi seperti itu? Karena Nabi satu-satunya manusia yang sangat-sangat dan sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau pengen dicintai Allah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam akhlak, dalam perilaku. Nggak harus mengejar amal soleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan pernah bisa. Tapi minimal mendekati amalan-amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua yang kita dapat, yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Allah cinta sama kita, Bunda. Kalau sudah cinta, enggak tolong sama Allah dalam menjalani kehidupannya. Kalau sudah dicintai Allah, enggak mungkin Allah akan membiarkan kita gelisah, stres dengan jiwa yang terus berkecamuk dalam menjalani kehidupan. Pasti akan selalu ditolong Allah, pasti akan selalu ditemani Allah. Hadanallah wa yakum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.